Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta rekan muda yang dikasihi Yesus. Renungan bukti refleksi harian pada tanggal 27 November 2021 diangkat dengan tema Hikmat tumbuh dari perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu menghasilkan dampak perubahan secara rohani. Alkitab begitu banyak memberikan contoh orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan mereka mengalami perubahan rohani. Musa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari lamanya. Dampak dari perjumpaan itu adalah terpancarnya kemilau kemuliaan Tuhan di wajahnya. Namun, tidak hanya berhenti di situ, Musa pun diubahkan Tuhan dalam perilaku hidup sehari-hari. Ia, yang dulu dikenal rendah diri dan penakut, kini memiliki keberanian besar untuk menyampaikan perjanjian dan hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel untuk ditaati. Perubahan lainnya kita temukan pada diri Zakheus, si kepala pemungut cukai. Zakheus tidak menjadikan keterbatasan fisiknya sebagai penghalang untuk berjumpa dengan Yesus. Ia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat siapakah Yesus itu. Hal ini menunjukkan sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hal ini membawanya pada suatu pengakuan akan dosa dan perubahan hidup. Sebelumnya, Zakheus hanya tahu menagih pajak atau memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kesusahan orang lain. Kini, ia menjadi orang dermawan dan peduli terhadap sesamanya. Ada banyak cara Tuhan menjumpai umatnya. Sekalipun tiap-tiap orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan pengalaman yang berbeda, namun dampak perubahan seharusnya sama, yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui dirinya. Orang yang telah berjumpa dengan Tuhan pasti memancarkan kemuliaannya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Pertama, berdoa. Yeremia 29 ayat 12-13 mengatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Kedua, membaca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Yang terakhir, komunitas atau persekutuan. Matius 18 ayat 20 mengatakan, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu membaharui dan mengubah, serta menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam kasih dan kesucian, dalam hikmat dan kebijaksanaan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena dalam kehinaan dan kefanaan kami, Engkau menyebut kami anak-anak-Mu. Bantulah kami dengan Roh-Mu agar kami tetap setia menyembah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.